Bismillahirrahmanirrahim. Taib, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan satu lagi dosa besar yang ke-46. Ya. Dosa besar yang ke berapa? 46. Kita tambahkan satu lagi yaitu an-niyaha. An-niyaha ini bahasa kita meratap dan menampar pipi saat musibah atau kematian, musibah kematian itu menimpa. Ya, ini salah satu dosa besar yang mungkin sebagian orang itu masih terjatuh dalam yang namanya niyaha. Ya, dalam namanya an-niyaha. Rasulullah SAW bersabda, ya dalam ini Imam Dahabi membawakan hadis Nabi SAW, yaitu beliau bersabda, isnatani huma bin nasi kufrun. Ada dua hal yang dilakukan oleh manusia yang bisa menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran. Kekufuran di sini adalah kufrun asghar. Ya, kekufuran di sini adalah kufur kecil, bukan kufur besar sehingga dia murtad dari Islam, tidak. At-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit, yaitu mencela atau menghina nasab, dan yang kedua adalah meratapi mayit. Meratapi apa? Mayit. Jadi di sini Nabi SAW mengabarkan orang yang meratap itu dia telah melakukan perbuatan kufur, hanya saja di sini kufur yang kecil, kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, an-naihatu idza lam tatub ulbisat dir'an min jarabin wa sirbalan min qatiranin yaumal qiyamah. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertaubat sebelum dia meninggal, niscaya kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan dipakaikan baju besi yang berkarat dan baju panjang yang terbuat dari aspal, ya, yang terbuat dari aspal. Ini ancaman bagi orang-orang yang melakukan niyaha. Apa yang dimaksud dengan meratap di sini? Perlu kita pahami. Kata para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah taala, niyaha itu adalah mengeraskan suara dengan menghitung-hitung kebaikan si mayit. Ya, mengeraskan suara ini kalau bahasa kita jerit gitu loh, jerat-jerit gitu loh. Misalnya seorang wanita ditinggal mati sama suaminya, kemudian wanita ini enggak sabar, ya tidak sabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengeraskan suaranya, teriak-teriak sambil menghitung-hitung atau menyebut-nyebut kebaikan dari suaminya. Ini biasanya kalau suaminya itu baik, orang soleh, perhatian sama istri, ya. Kemudian suaminya dipanggil dulu, istrinya kalau dia tidak sabar itu biasanya akan meratap, ya, teriak-teriak sambil menyebutkan kebaikan suaminya. Tapi kalau suaminya ini suami yang dablek emangnya, yang nggak tanggung jawab sama istrinya, kalau suaminya mati ya mungkin nggak meratap, mungkin tambah bersyukur paling. Khawatirnya kan begitu. Ya, paling nggak ya santai-santai aja kalau suaminya memang dablek atau durhaka, nggak memperhatikan kewajibannya sebagai suami. Kalau suami kayak gini meninggal duluan, ya mungkin istrinya ya tenang-tenang aja. Dalam artian kalaupun sedih tidak terlalu mendalam. Ya, tapi biasanya dalam hal ini kalau suaminya itu suami yang baik, orangnya baik, tanggung jawab, ya, orang yang soleh misalnya, maka kalau dia dipanggil duluan dan istri ini enggak sabar, dia akan mengeraskan suara dan menghitung-hitung kebaikan. Ini kata Imam Nawawi. Ada juga yang mengatakan an-niyaha itu menangis dengan menghitung-hitung kebaikan. Jadi kalau tadi cuma teriak-teriak saja. Ya, kalau pendapat yang lain, niyaha itu menangis dengan menghitung-hitung kebaikan si mayit. Ya, nangisnya kencang. Ya, nangisnya kencang. Kemudian
para sahabat kami, kata Imam Nawawi, para ulama Syafi'iyah mengatakan haram hukumnya mengeraskan suara dengan menangis secara berlebihan. Adapun menangisi mayit dengan tanpa menghitung-hitung kebaikan dan tanpa mengeraskan suara maka tidak haram. Jadi yang haram itu mengeraskan suara, teriak-teriak, nangisnya kencang, kejer gitu ya. Ya, kalau bahasa kita nangisnya kewejer sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi kalau cuman nangis yang biasa, tetap meneteskan air mata, tapi kalau suaranya tidak kencang, menangis yang lirih, kemudian tidak sampai menghitung-hitung kebaikan si mayit, maka ini tidak jatuh dalam perbuatan yang diharamkan. Ya. Ini tadi kata para ulama yaitu tentang an-niyaha. Disebutkan tadi kalau kita baca ya, an-naihatu, seorang yang meratapi mayit apabila tidak bertobat sebelum dia meninggal, niscaya di hari kiamat akan dibangkitkan dengan pakaian dari baju besi yang berkarat dan baju panjang yang terbuat dari aspal. An-naiha, kalau kita perhatikan ini muannas ya, yaitu wanita yang meratap karena sering meratap, karena para ulama mengatakan yang sering meratap ini wanita. Ya, yang rawan jatuh dalam dosa niyahah ini adalah para wanita. Baik itu ditinggal mati suami, ditinggal mati oleh bapak atau ibunya, ditinggal mati oleh anaknya misalnya. Ini rawan wanita ini kalau dia tidak diingatkan akan keimanan kepada takdir. Ya, kalau dia tidak diingatkan keimanan kepada takdir, harus sabar atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jatuh dalam an-niyaha. Oleh karenanya sebagian ulama atau di antara para ulama kenapa mereka melarang wanita itu ziarah kubur, sering-sering ziarah kubur, karena dikhawatirkan nanti mereka meratap di sisi kuburan tadi ya, meratap, jerit-jerit lagi, dikhawatirkan seperti itu. Ya, ini kalau kita baca itu kan ada memang di antara para ulama yang berpendapat wanita ini dilarang ziarah kubur atau dilarang sering-sering ziarah kubur, dikhawatirkan nanti jatuh dalam meratap. Ya, meratap. Jadi kalau memang mau mendoakan ya doakan dari rumah. Itu insya Allah sampai kepada orang yang kita doakan, baik itu suami atau orang tua atau yang semisalnya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa saudara-saudara kami, ampunilah dosa kami. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal duluan dalam keadaan beriman. Ya, ini kan mencakup semuanya ya. Pokoknya orang itu meninggal dalam keadaan beriman, itu kan saudara kita. Jadi kalau kita baca doa ini, itu mencakup semua orang yang beriman yang sudah meninggal yang mendahului kita. Ya, baik itu keluarga, kerabat, tetangga, ya, atau yang semisalnya. Kalau kita membaca doa tadi di surat Al-Hasyr, itu Allah akan mengampuni, kalau Allah kabulkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang mendahului kita dalam keimanan. Ya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ya, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk golonganku, yaitu golongannya Nabi SAW. Man darabal khudud, yaitu orang-orang yang menampar-nampar pipi, ya, atau merobek-robek baju, atau memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ya, laisa minna man darabal khudud, bukan termasuk golongan kami orang yang suka menampar-nampar pipi. Ini bisa jadi ketika terjadi musibah, ya, menampar-nampar pipi, ya, wasyaqqal, atau merobek-robek pakaian atau menjambak-jambak rambutnya misalnya, ya, teriak-teriak, nangisnya dikencengin, wada bid'awal jahiliyah, dan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ya, ini juga ancaman dari orang-orang yang berbuat niyaha, yaitu berbuat meratap. Nabi SAW berlepas diri dari orang yang kayak gini. Ya, kata para ulama, tidak termasuk golongan kami, yaitu tidak termasuk pengikut agama kami, atau tidak termasuk orang yang mengikuti petunjuk kami, yaitu petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Misalnya, atau
wada'a bidakwal jahiliyah. Maksudnya seruan-seruan jahiliyah ini gimana? Kata para ulama, seruan-seruan jahiliyah itu misalnya ada seorang istri ditinggal mati suaminya, kemudian wahai sandaran hidupku. Ya ini kan nggak boleh seperti itu. Wahai tulang punggungku gitu kan. Ya. Yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Suami itu perantara. Ya, jadi jangan lebay, jangan hulu gitu loh. Jangan berlebihan. Ya. Ini disebutkan oleh ulama yang di salah satu situs ini. Jadi kalau ucapan orang jahiliyah, wahai sandaran hidupku. Ya. Wahai kekuatan hidupku. Wahai dan sebagainya. Ini namanya wada'a bidakwal jahiliyah, itu seruan-seruan jahiliyah. Ya, seruan-seruan orang-orang jahiliyah dulu yang itu sudah dihapus dengan datangnya Islam. Ya, sudah dihapus dengan datangnya agama Islam. Kemudian innal mayyita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ya. Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan untuknya. Ya. Innal mayyita yu'adzabu fi qabri bimaniha alaihi. Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa dalam kuburnya disebabkan ratapan untuk. Jadi sini ada di antara pendapat para ulama, kalau si mayit ini, kalau orang ya ketika dia masih hidup dia berpesan, kalau saya meninggal tolong saya diratapi. Ya, nangisnya yang kencang. Ini orang yang kayak gini nanti dalam kuburnya dia disiksa karena dia telah berpesan seperti itu. Pesannya pesan yang salah. Ya. Tapi kalau orang yang ketika dia masih hidup, nanti kalau saya meninggal sudahlah, sabar, ya, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meratap, jangan nangis yang berlebihan. Sudah berpesan seperti itu. Ternyata ketika orang ini meninggal, yang dipesannya tadi lupa, enggak melaksanakan. Ini orang ini tidak disiksa di dalam kuburnya. Ya, karena sudah sudah menasihati, sudah berpesan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang diazab di dalam kubur ini di antara para ulama mengatakan, yaitu ketika orang ini dia berpesan, ya, dia berpesan, kalau saya nanti meninggal tolong diratapi di sini, ini yang akan dikhawatirkan mendapatkan sisa di alam kuburnya. Ya. Dan Nabi SAW berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak, menangis, perempuan yang menggunduli rambutnya, dan perempuan yang merobek-robek bajunya saat tertimpa musibah. Ya, tertimpa musibah. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan juga wanita yang melakukan niyaha mendapatkan azab dan laknat karena dia memerintah berkeluh kesah dan melarang dari kesabaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya, jadi kalau ada musibah, ya sabar, ista'inu bis-sabr. Kemudian banyakin sholat sunnah, itu banyakin doa, minta kesabaran kepada Allah, minta kekuatan hati, minta kekuatan batin, kelapangan dada, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang berpahala besar itu sabar di kala terjadinya musibah. Ya. Di kala terjadinya musibah, kalau dia sabar itu pahalanya besar. Ya. Kan mungkin kita pernah membaca atau pernah mendengar suatu saat Nabi SAW melewati seorang wanita, yang dimana wanita ini nangis di sisi kuburan, nangis, pokoknya sedih lah. Kemudian Nabi mengatakan, isbiri, sabarlah wahai wanita. Wanita ini nggak tahu kalau yang ngomong ini Nabi SAW. Kemudian wanita itu mengatakan, ilaika, menjauhlah engkau dariku. Wanita ini nggak tahu, refleks itu aja. Dia nggak tahu kalau yang di belakangnya itu Nabi SAW. Ilaika anni, menjauhlah engkau dariku. Akhirnya ketika wanita ini selesai dari kuburan, dia dikasih tahu itu yang berkata kepada kamu adalah Nabi SAW. Akhirnya wanita ini dia datang mendatangi Nabi dan minta maaf. Kemudian Nabi mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sebenarnya kesabaran yang berpahala besar itu sabar yang dilakukan ketika awal kali terjadi musibah. Itu sabar yang nilainya nilai besar. Kalau hari kedua, hari ketiga sabar ya wajar. Tapi kalau di saat taknya musibah orang itu bisa sabar, maka insya Allah ini sabar yang pahalanya sangat-sangat besar. Ya. Maka untuk menghindari niyahah ini kembali kepada
iman kepada takdir. Jadi rukun iman itu semuanya penting. Rukun iman itu bukan hanya teori, tapi juga pengamalan, prakteknya ya. Ya, prakteknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan seorang penuntut ilmu, seorang ahli ilmu yang dia sering menasihati orang supaya sabar. Ketika penuntut ilmu atau ahli ilmu dia ditimpa musibah, belum tentu bisa sabar juga. Saya pernah baca itu di salah satu buku atau salah satu kitab, ada seorang ahli ilmu. Ya, dia punya murid gitu kan. Ketika ahli ilmu ini diuji oleh Allah, istrinya meninggal, misalnya dipanggil duluan, dia sedihnya ya lumayan lah sedihnya. Akhirnya muridnya itu tahu. Ya, wahai guru kami, bagaimana kalau akhirnya muridnya ini mau nasihati tapi dengan bukan secara tidak langsung. Bagaimana kalau menurut Anda ada orang itu titip kepada kita, misalnya titip perhiasan, titip emas lah kepada kita. Kemudian orang itu yang menitipkan tadi itu dia minta barangnya. Apakah kita menahannya atau kita serahkan? Ya kita serahkan, kan ini bukan milik kita. Itu kan bukan milik kita, itu titipan, ya sudah kita serahkan lagi. Ya sama saja. Anak Anda, istri Anda itu titipan semuanya. Kalau yang punya sudah memanggil, sudah ngambil, ya sudah, kita nggak boleh menolak. Ya, ini kan saling mengingatkan itu penting ya. Jadi semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan jelas, innalillahi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Ya, bahkan nyawa kita itu pun milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, yaitu dosa besar ke-44, 45 dan 46 tentang haramnya menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa, haramnya namimah atau mengadu domba, dan juga haramnya an-niyaha atau dosa meratap. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, kita persilakan.